warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Yang mana beliau telah membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah memulai pengajian yang beberapa waktu lalu libur pasca Ramadan ya. Jadi agak lama ya kita tidak belajar. Nah, insya Allah semoga dimudahkan. Ini pertemuan pertama setelah libur Ramadan. Ini kenikmatan bagi kita karena kita masih diberikan ya. Insya Allah materi yang akan kita bahas adalah seputar tazkiyatun. Jadi pensucian ini nanti insya Allah materi yang pertama adalah ya merealisasikan rukun Islam dan pengaruhnya terhadap hati. Mungkin di pengajian yang lain dibahas tentang fikih berkaitan dengan sholat. Mungkin masalah rukun yang pertama tentang ya makna syahadat, rukun-rukun syahadat ya dan konsekuensi dari syahadat ya. Tapi kajian kita pada malam hari ini adalah ya mempelajari dari sisi pengaruhnya terhadap jadi dari sisi tazkiyatun ya. Jadi nanti insyaallah di dalam bab ini ada 5 poin. Yang pertama adalah merealisasikan 2 kalimat syahadat dan pengaruhnya terhadap Jadi bukan sekedar mengucapkan, tapi berusaha mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensi dan pengaruhnya terhadap jiwa. Kemudian yang kedua adalah menegakkan sholat dan pengaruhnya terhadap dan manfaatnya terhadap Karena kadang-kadang ada pertanyaan, ini orang sholat tapi setelah sholat nyuri. Ini ada orang sholat tadi berzina. Naudzubillah minna. Ya, padahal di dalam satu ayat disebutkan surat apa itu? Inna sholata tanha 'anil fasya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan tetapi kalau ada orang sholat kok seperti ya, yang masalah itu bukan sholatnya, yang bermasalah itu bagaimana sholatnya orang ini ya. Maka di sini bukan sekedar sholat, tapi harusnya paham tentang apa kandungan bacaan-bacaan terus hikmah di dalam sholat ya, bukan sekedar apa itu menggugurkan ya, bagaimana rukun-rukunnya ya ditunaikan atau Kemudian yang ketiga adalah menunaikan zakat dan pengaruhnya terhadap Jadi setiap ibadah yang kita lakukan itu ada hikmahnya dan ada pengaruhnya ke dalam Yang keempat adalah
puasa Ramadan dan pengaruhnya terhadap hati. Dan yang kelima sesuai dengan runutan tingkatan atau ya runutan rukun ya haji dan pengaruhnya terhadap, ini puncaknya kalau sudah ya, kalau di negara kita ini bukan sekedar punya ya saja ya, tapi juga sudah waktunya, karena bergilir. Sekarang punya uang kan belum tentu berangkat, kecuali yang mahal ya, kecuali yang, maka orang yang saat ini semoga saudara-saudara kita dipenuhi itu panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mulai di pertemuan kali ini, kita hanya membahas satu saja, yaitu merealisasikan dua kalimat syahadat dan pengaruhnya terhadap hati. Yang pertama, poin yang pertama disebutkan al-dhabidul awal, ketentuan yang pertama, idza aiqanal abdu bila ilaha illallah asmarat fi qalbihi khamsa simarin. Jika seseorang meyakini kandungan la ilaha illallah, jika meyakini, tahu maknanya, meyakini kandungannya, maka apa? Ya, asmarat fi qalbihi khamsa simar. Ya, maka akan memberikan manfaat. Ya, memberikan buah dari keyakinannya itu ada 5. Ada 5 manfaat bagi orang yang meyakini kalimat la ilaha illallah. Maka yang pertama adalah ketika orang meyakini kalimat la ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Maka yang pertama adalah ta'ziman wa ijlalan inda tafakuri fi qudratihi subhanahu. Maka akan mengagungkan, akan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala inda tafakuri fi qudratihi, ketika merenungkan kemampuan Allah Subhanahu, ketika merenungkan penciptaan Allah Subhanahu, maka supaya kita ini senantiasa mengagungkan Allah, maka ketika melihat sesuatu yang di luar kebiasaan, kita katakan apa? Masya Allah. Semuanya itu ya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ketika ada orang pintar, kita katakan Masya Allah, karena yang menciptakan orang pintar itu Allah. Ada orang bisa merakit begini, kita katakan Masya Allah, karena Allah lah yang menciptakan orang itu. Allah lah yang memberikan kemampuan pada orang itu. Maka kalau kita perhatikan, ya dijelaskan di syarah kitab ini, salah satunya tentang pohon-pohonan. Kalau kita renungkan pohon-pohonan ini, bijinya itu kecil. Biji dari pohon-pohon itu tapi dengan kehendak Allah bisa besar. Dan bahkan ya kita nggak jauh-jauh tentang penciptaan diri, ya. Kenapa kedua mata ditaruh di depan? Kenapa telinga itu ya ditaruh di? Kalau kita renungi, ya begitu besar nikmat Allah yang berikan kepada kita. Satu aja, Pak. Kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, yang itu dirasakan, pengen dirasakan oleh orang yang nggak diberi kenikmatan, yaitu kenikmatan bisa melihat. Kenikmatan bisa melihat. Kan ada orang yang nggak diberikan kalau kita mau merenungi itu, ya, maka kita ini akan senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu, karena begitu besar nikmat Allah yang diberikan kepada, ya, jadi tafakur. Senantiasa setiap ada sesuatu, makanya ketika orang itu senantiasa mengagungkan Allah, ketika ya berwisata, ya atau tadabur alam, ya lebih dibahasakan tadabur. Jadi ketika lihat gunung, kita katakan Masya Allah, ya, begitu indahnya Allah menciptakan gunung, begitu indahnya Allah menciptakan pemandangan. Bukan sekedar
ya ta'ajub, tapi dikembalikan semuanya kepada Allah, karena Allah lah yang menciptakan semuanya. Ya, maka itu yang pertama, ketika tahu ya ciptaan Allah, ya maka akan mengagungkan Allah, akan membesarkan, karena setiap segala sesuatu ini hanya Allah yang menciptakan. Jadi selain Allah itu makhluk, selain Allah itu makhluk. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita meyakini ya kalimat la ilaha illallah, maka akan memberikan manfaat ke dalam hati kita adalah mahabbatan wa iqbalan inda tafakuri fi ni'amihi subhanahu. Kita akan, jadi kita beribadah kepada Allah itu bukan sekedar tuntutan untuk membebaskan dari kewajiban, tapi dalam ibadah itu harus jadi takut akan ancamannya, kemudian berharap pahalanya. Itu semuanya didasari kecintaan, bukan terpaksa. Jadi kita yang butuh sholat, karena ketika kita sholat itu tenang. Jadi kita yang butuh sholat, kita yang butuh ibadah dengan penuh kecintaan, berharap pahala, harus berharap pahala. Sebagaimana dalil tentang puasa itu kan, man shoma imanan wahdi ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang puasa dalam keadaan iman dan mengharap tapi mengharapnya hanya dari Allah. Ya. Jadi kita yang butuh ibadah itu yang butuh menuntut ilmu itu ya. Jadi menuntut ilmu seperti ini nih adalah ya tujuannya adalah mahabbatullah, mencintai Allah, agar kita tahu hukum-hukum Allah. Kita sebagai hambanya yang diciptakan Allah, agar mengenal Allah. Allah senantiasa mengawasi kita. Allah tahu apa yang kita lakukan. Dimanapun kita berada, maka senantiasa akan nanti kita di sini ada bab muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh itu kenikmatan. Biasanya kenikmatan itu kita bisa rasakan kalau sudah hilang. Ya. Kadang-kadang ya begitu besar nikmat kesehatan itu tatkala tatkala sudah ada yang sudah dilarang makan ini. Ya. Karena pantangan kalau makan itu kadar gulanya naik. Nah, ini kan sudah kenikmatannya berkurang. Ya. Kadang kita mensyukurnya ketika kenikmatan itu sudah nggak ada pada kita. Maka ya dengan kita ini masih diberikan kesempatan, ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Bagaimana kita ini malam hari kadang-kadang kita ini hidung kita itu sumpet gitu kan. Begitu nikmatnya ketika hidung kita itu plong gitu kan, merasa nikmat ya itu, ya tidur miring, kemudian tetap saja gitu. Jadi ketika sudah plong itu masya Allah, begitu nikmatnya rasanya. Kadang-kadang kita juga mules, ya mules, ya begitu nikmatnya ketika kita bisa mengeluarkan ya dari yang bikin kita itu kenikmatan seperti itu harus kadang-kadang kita melihat apa yang kita miliki itu nggak merasa bersyukur, padahal apa yang kita miliki itu ya pengen diingiti orang. Mungkin ya kita dengan banyak anak itu merasa ya, rame, anak-anak kita itu rame di rumah, kayak gimana di rumah itu ya rame. Kadang-kadang itu yang diinginkan oleh orang yang nggak punya anak, oleh orang yang punya. Kadang kita ini memiliki rumah walaupun sederhana, kadang-kadang itu yang diinginkan oleh orang-orang yang masih ngontrak, ya masih kadang ya kita bisa duduk ini, itu kadang didambakan, diinginkan orang yang sekarang berbaring di rumah sakit. Jadi kita harus merenungi di dalam nikmat ini, karena segala nikmat ini ya perlu karena nggak semua orang mendapatkan. Dan Bapak jamaah sekalian,
nikmat yang sangat luar biasa. Berapa banyak orang dikasih umur, dikasih kesehatan, tapi maghrib di sini ada yang nggak sholat nggak? Kira-kira orang yang di luar sana ada yang nggak sholat? Dan bahkan banyak. Ada yang sibuk dengan hartanya, ada yang sibuk dengan warungnya, ada yang sibuk dengan menata warungnya, gitu. Ya. Jadi kadang-kadang orang mencari rezeki melupakan yang memberi rezeki. Maka kita ini bisa duduk, kita bisa mendengarkan pengajian, ini adalah nikmat yang luar. Ada orang beriman kesempatan sholat tadi, tapi harus buru-buru kembali ke tempat jual. Tapi kita semuanya di sini masih bisa dan tidak ada amalan sunnah yang menandingi besarnya pahala menuntut ilmu. Ya, hanya sekedar duduk mendengarkan ilmu di sini, ya, pahalanya ini besar. Ya, dimudahkan masuk surga. Ini adalah kenikmatan yang nggak didapatkan oleh orang, bahkan naudzubillah, Pak. Ada orang dikasih umur panjang, tapi sampai meninggal dalam kondisi nggak pernah sholat. Bahkan naudzubillah min dzalik, ya, ada orang dikasih harta, kekayaan, kesuksesan dunia, meninggal dalam keadaan kafir. Ya, itu. Dan meninggalnya telah dia itu adalah, ya, sudah alamat, ya, maka kita bisa duduk, diberikan usia seperti ini masih bisa, ya, digunakan untuk duduk menuntut ilmu. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Kemudian yang ketiga, dari seorang hamba ketika, ya, meyakini kandungan la ilaha illallah tadi, maka yang ketiga adalah khaufan warrajaan inda tafakuri fi iqabihi wassawabi. Maka dia akan takut dengan ancaman-ancaman. Maka kita sudah sering dibacakan ancaman-ancaman. Orang kalau begini akan begini, ya kan? Kalau melakukan seperti ini akan diberi ini, kan sering kita dengar. Ya, ada pengaruhnya nggak pada diri kita ini? Ada pengaruh, karena itu akan sesuatu yang akan terjadi. Ya, sesuatu yang akan terjadi. Dan makna takwa itu, ya, ini takut dengan berhak. Karena takwa itu adalah anta'mala, ya, bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawabah. Jadi makna takwa itu adalah, yaitu apa? Mengamalkan ketaatan di atas ilmu, bukan hanya ikut. Di atas bukan hanya ikut. Kemudian apa? Mengharap pahala dari Allah. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan, tapi mengharap pahala dari. Kemudian makna takwa juga artinya adalah takut, ya, anta'mala, ya, antatruka, ya, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya. Jadi antatruka maksiatil ala maksiatillah, antatruka maksiatallah, meninggalkan kemaksiatan karena Allah. Ala nuri minallah, di atas ilmu, bukan sekedar meninggalkan, tapi tahu kalau itu dilarang oleh Allah. Wa takhafu adzabahu, dan takut dari azab Allah yang sudah diancamkan, ya, dari azab Allah yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, di dalam Nah, ini makna takwa. Makna takwa. Jadi melakukan ketaatan di atas ilmu, menginginkan pahala dari Allah. Kemudian meninggalkan maksiat di atas ilmu karena takut atas ancaman Allah. Inilah makna takwa. Kemudian yang keempat dari kandungan tadi itu, ya, muraqabatan wa ihsanan inda tafakuri fitilaihi wa syuhudi. Kita semuanya tuh meyakini bahwasanya Allah maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar, ya. Jadi disebutkan di dalam, ada seorang ulama mengatakan keselamatan itu salah satunya adalah, ya, jadi takwa fisiri wa alani, ya, ditakwa, takut pada Allah dalam kondisi sendirian maupun di khayala.
Nah, dalam kondisi sendirian ini yang sulit. Ya, mungkin di depan umum gak enak sama orang-orang. Kayak gitu. Tapi di ketika sendirian inilah bukti ketakwaan kita. Karena nggak ada yang melihat. Tapi kita tahu bahwasanya Allah Maha melihat. Kita tahu bahwasanya Allah Maha mendengar. Ini yang berat itu ketika sendiri, mungkin di depan umum, ya kelihatan menjadi orang soleh itu, tapi dalam kondisi sendirian ini perlu dilatih, dan memang harus ya diusaha. Jadi keselamatan itu adalah takwa dalam kondisi sendiri Pak maupun di kala kemudian ya muraqabah tadi, merasa diawasi oleh Allah, ini ihsan ya, yang disebut di dalam hadis yang panjang itu ya, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi mawal anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innallaha yara. Jadi orang ihsan itu ya mengamalkan ibadah seakan-akan melihat Allah. Kalaupun tidak seperti itu, tapi dia tuh merasa kalau dia senantiasa diawasi oleh Allah. Menyebabkan kita ini muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ini tingkatan yang sangat tinggi, tingkatan yang paling tinggi. Jadi beribadah bukan hanya sekedar membebaskan dari kewajiban, ya, tetapi ibadah ini karena merasa diawasi oleh Allah. Menjauhi maksiat bukan karena dilihat orang, tapi karena ya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Kan sering kita dapat ayat-ayat As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha Maka dengan begini menjadikan kita ini senantiasa introspeksi di. Kemudian yang kelima, ketika seorang hamba itu yakin dengan kandungan la ilaha illallah, maka dia akan senantiasa mengikhlaskan bahwasanya ibadah ini hanya untuk Allah. Ibadah ini hanya karena Allah, bukan untuk selain Allah. Jadi ya kadang-kadang memang ya kita sendiri ada kalanya kita itu ingin dipuji oleh Allah, ingin dikenal oleh Allah. Kadang-kadang ada seperti itu, ya. Maka itu berbahaya. Itu sangat berbahaya. Manakala setiap ibadah kita, ya, kemudian ada di dalam hati kita itu masih ingin dipuji oleh Allah, ingin dikatakan, wah itu orang soleh, sering ke masjid, ya. Itu orang padahal lelaki ke masjid itu adalah standar minimal, ya, standar minimal menjadi orang muslim, ya. Dan kadang-kadang kan karena banyak yang gak sholat, orang sholat, wah ini soleh, ya, orang ya. Kalau saya jadi orang Islam yang biasa-biasa, gimana Muslim yang biasa, ya, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Padahal sholat ini adalah ya batasan minimal menjadi orang muslim. Tapi kita lihat banyak nggak orang meninggalkan sholat, ya, ini ya karena belum dapat hidayah taufik maksudnya. Tapi dia nggak mau menjemput hidayah irsyad, nggak mau ikut pengajian, nggak mau tanya, nggak mau lihat video-video tentang ilmu Allah. Jadi cuek. Makanya begitu murahnya kalau usia kita ini habis dengan masalah dunia, sedangkan ibadah hanya waktuan aja, waktu kalau senggang, ya. Padahal kita ini diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya, dan bahkan kalau kita berilmu, setiap aktivitas kita bisa bernilai ibadah. Kita kerja tujuannya apa? Mencarikan nafkah karena Allah Subhanahu.
Ya, kita kerja supaya kita bisa mampu menegakkan sholat. Kita makan supaya kita bisa kuat untuk sholat. Kita minum supaya kita kuat untuk sholat. Setiap aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bernilai ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya di masjid saja, ya, sholat, baca Quran, ya. Tetapi di luar sana membantu orang, ya, dan bahkan kita kerja ini mencari nafkah itu, ya, ketika diniatkan karena Allah mencari nafkah yang halal. Dan ini mencari nafkah yang halal ini juga di akhir zaman ini sesuatu yang sangat susah kadang-kadang. Ya, kadang-kadang orang itu, ya, orang dulu istrinya para ulama itu ketika suaminya mau berangkat itu pesannya kan gini, ya, kita rela, ya, kita sabar, bisa bersabar hidup di dalam kelaparan, tetapi kami nggak sabar, ya, kalau kita ini diancam neraka, ya. Jadi pesan para suaminya kalau kerja itu cari yang hak, ya. Tapi kalau sekarang kan nggak tahu, yang penting nanti kalau pulang bawa oleh, ya. Kalau dulu kan pesannya seperti itu, ya. Jadi nasbiru 'alal ju', ya, wala nasbiru 'alan nar. Kita ini bisa bersabar atas kekurangan makanan, tapi kita nggak bersabar kalau diancam neraka. Dulu orang-orang, maka istri yang soleh ini mendukung kesolehan suami. Ya, berapa banyak orang yang korupsi? Kenapa? Ya, karena pasangannya yang senantiasa kurang. Tuntutan dari pasangannya menyebabkan dia melakukan segala cara untuk membahagiakan pasangan. Maka orang seperti ini adalah orang yang merugi karena aktivitasnya, umurnya, sisa umurnya di dunia ini digunakan di dalam maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih korupsi. Korupsi ini tidak bisa selesai dengan bertobat, aku bertobat. Tidak. Dia harus mengembalikan hak orang lain yang dia ambil itu. Ya, bukan sekedar dia tobat, enggak. Tobatnya adalah mengembalikan apa yang dia Maka dengan dikaruniai Allah merasa cukup dengan apa yang ada saat ini adalah merupakan karunia yang sangat besar. Karena harta ini nanti akan ditanya. Jadi masalah harta ini, ya, akan ditanya dua hal. Min aina tasabahu wa bima anfaqahu. Dari mana kau dapatkan dan untuk apa dia habis? Ini harta. Harta ini nanti akan dimintai bertanggung. Maka orang yang meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar diibadahi kecuali Allah, dengan seyakin-yakinnya dia akan ikhlas di dalam setiap, ya, ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu. Al-Imam Ibnu Mubarak pernah berkata seperti ini. Rubba amalin sogirin tu'azzimu niyah. Berapa banyak amal yang sedikit, tapi karena niat yang benar, amal yang sedikit itu menjadi di sisi Allah menjadi besar. Karena niatnya hanya kepada Allah Subhanahu. Ya, mungkin dengan hanya mungkin di masjid ini ada kotoran sedikit, ya, mungkin ada apa, mungkin sampah sedikit, kita ambil itu ikhlas karena Allah SWT. Ini seperti itu kecil menurut kita, tapi karena ikhlas karena Allah itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu. Tetapi walaupun amalan itu disebut amalan, puncaknya amalan adalah jihad. Walaupun jihad di jalan Allah, tapi karena jihadnya itu karena pengen dipuji, karena pengen sanjungan jadi orang pemberani, sudah pernah kita bacakan dulu hadisnya yang panjang, maka amalan yang besar itu, ya, menjadi kecil dan bahkan menjadi binasa karena niat yang sah. Maka keikhlasan ini adalah syarat diterimanya suatu di samping harus mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ikhlas ini adalah salah syarat supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan begitu dia akan melakukan ibadah-ibadah. Ya, ibadah ada beberapa ibadah di sini. Ya, dan yang paling penting adalah, ya, wal fal ibadatu qalbiyah.
Ya, manakala orang itu bisa mengarahkan hatinya kepada kebenaran, maka organ tubuhnya semuanya akan mengikuti. Ini adalah pokok dalam hati ini, pokoknya untuk mengarahkan kepada. Maka pentingnya kita pengajian tentang tazkiyatun nufus, ya, agar kita ini ikhlas dan kita tidak zalim kepada orang. Karena kadang-kadang kita ini paham, oh ini begini, tapi tidak merenungi tentang ancaman-ancaman Allah. Banyak yang sudah kita ketahui itu kita tinggal, banyak yang sudah kita ketahui larangannya kita langgar, karena kita tidak pernah merenung di dalam apa sesuatu yang kita ketahui. Maka dengan begini kita akan senantiasa merenung, ya, kita ini hidup ini gak lama Pak, kita ini gak tahu, ya. Insya Allah sudah ada yang kepala 6, ya, 7. Tetapi kita ingat Pak, bahwa Allah menjanjikan kehidupan untuk selama. Allah menciptakan kita ini kekal, ya. Allah menciptakan kita ini kekal, karena akan ada kehidupan setelah kehidupan dulu. Maksudnya yang nggak kekal adalah kehidupan dunia, tapi kita kan akan mempertanggungjawabkan di kehidupan setelahnya. Dan semoga kita semuanya ini, ya, dikekalkan di dalam surga, ya. Jadi makanya masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang mungkin umur 40 baru tobat, ya, umur 40 baru beribadah mungkin selama 25 tahun, umur 65 meninggal. Jadi dia beribadah cuma 25, tapi imbalannya dari Allah berapa tahun? Selama khalidina fiha, ya. Itu kita masuk surga karena amal apa karena rahmat? Karena rahmat. Dan kita beramal supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Nah, itu pengaruhnya juga ada kaitannya dengan amal. Ada sebabnya mendapatkan rahmat. Tapi karena kalau kita masuk surga hanya karena amal kita nggak imbang, Pak. Nggak imbang. Amal kita hanya seberapa? Ya, dalam satu hari loh ibadahnya cuma berapa jam? Ya. Tapi orang yang cerdas, orang yang tahu ilmunya, setiap hari bernilai ibadah. Bangun tidur doa, ke kamar mandi mengamalkan sunnah-sunnah ke kamar, berangkat kerja, ya, meniatkan kerja untuk memenuhi kebutuhan keluar, makan supaya bisa menegakkan punggung untuk Jadi orang yang tahu ilmunya, setiap aktivitasnya itu bernilai ibadah. Maka seperti itu, ya. Maka di sini ada pembagian ibadah tadi. Yang pertama adalah ibadah hati, khusyuk, ya. Kemudian apa lagi ibadah hati itu selain khusyuk? Ikhlas, qanaah, ya. Kemudian ada ibadah badan. Ini dalam sholat ini, ya. Di dalam sholat itu bisa beberapa ibadah itu, badan, lisan mengucapkan, hati Kemudian ada qauliyah, ada ucapan bertasbih, ya. Umur seperti kita ini, Mbak, perlu memperberat amalan. Ada amalan yang perlu kita apalagi sekarang ini bulan haram, ya. Jadi dalam surat At-Taubah itu kan, inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitab. Sesungguhnya bilangan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya, ada 4 bulan. Minha arba'atu hurum, gitu kan? Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, maka dijelaskan oleh Nabi apa saja bulan itu. Ya, kata Nabi as-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya, salah satu mutawaliyatun, ketiganya itu berurutan. Dzulqa'dah, gini Dzulqa'dah ini. Dzulhijjah, setelah ini masuk ya. Kemudian apa? Muharram, ini yang berurutan. Wa Rajabun Mudhar, bulan Rajab tersendiri dinisbatkan ke Bani Mudhar karena Bani Mudhar mengatakan bahwasanya Rajab itu antara Jumada sama Sya'ban, Jumadal Akhirah sama Sya'ban, karena ketepatannya dalam mensifati bulan Rajab. Ini 4 bulan ini. Kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian ini kesempatan 3 bulan ini
untuk banyak beramal soleh. Kenapa? Kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini menafsirkan surat At-Taubah ayat 30. Kata Ibnu Abbas, ada kalimat gini, fala tatlimu fihi anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian berbuat dosa di 4 bulan itu. Kenapa? Karena disebutkan Ibnu Abbas, wa ja'ala dzanba fihi a'zam. Karena berbuat dosa di 4 bulan tadi itu, salah satu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Muharram, Rajab ini, itu wa ja'ala dzanba fihi a'zam. Berdosa di bulan itu dilipat gandakan, diperbesar. Tapi begitu juga apa? Amal soleh dan pahala itu diperbesar. Maka kesempatan nih di bulan Dzulhijjah. Ya, kemudian lagi bulan Dzulqa'dah ya. Nanti masuk Dzulhijjah lagi, ini kurang berapa hari, Bang? 1 minggu lagi ada keutamaan di bulan Dzulhijjah. Disebutkan di dalam hadis kalau nggak salah riwayat Imam Tirmidzi kalau. Jadi gini, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabba ilallah. Tidak ada hari yang beribadah di dalam hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah min hadil ayyam, yakni ayyamal ashri, yaitu hari-hari ini. Itu hari apa? 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sudah masuk bulan Dzulhijjah punya keutamaan. Terus ada sahabat yang bertanya, qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ya, tidak pula ya tandingannya jihad di jalan Allah. Ya, apakah dengan jihad di jalan Allah mengalahkan ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah itu? Kata Rasulullah, qala walal jihadu fi sabilillah. Ya, jihad di jalan Allah saja tidak bisa mengalahkan beribadah di bulan 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi dengan apa? Tapi ya ikhlas tadi itu. Ikhlas, dengan semangat. Tapi kemudian kata Rasulullah, illa rajulan, kecuali laki-laki, yahruju binafsihi wa malihi, keluar untuk berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, walam yarzi' min dalika bisya'in, kemudian tidak ada yang kembali, nyawanya nggak kembali, hartanya nggak kembali. Ini nggak bisa dikalahkan karena dia mati meninggal di jalan. Maksudnya yang bisa dikalahkan tadi orang sekedar ikut jihad yang nggak meninggal, itu bisa dikalahkan dengan orang yang bersungguh-sungguh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan di sana ada amalan yang penghapus dosa, yaitu puasa. Ketika orang yang haji di sana sedang wukuf di Arafah, kita disunahkan untuk puasa Arafah. Apa keutamaan? Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Arafah ini. Apa kata Rasulullah? Yukaffiru sana al-madiyata wal baqiyata. Menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahunnya akan, ya 1 tahunnya akan datang. Kita buat bikin dosa itu dijamin ketika apa tadi syaratnya apa? Ikhlas dan mencontoh petunjuk Nabi SAW, mengikuti ya syariat, ya mengikuti syariat. Maka itu tadi kita ini berada di bulan Dzulqa'dah. Setelah ini Dzulhijjah, maka ada amalan, Mak. Di usia-usia seperti ini sudah ya, dan mudah. Kata Rasulullah kan itu ya, kalimatani habibatani, ya apa, habibatani ilarrah, 2 kalimat yang disenangi oleh Allah, ya, khafifatani fil lisan, mudah diucapkan, tapi apa, thaqilatani fil lisan, berat di timbangan, karena nanti semuanya akan ditimbang. Ya, di dalam surat Al-Qari'ah itu kan, fa amma man saqulat mawazinu fawa fi isyati radiyah. Adapun yang berat amalannya, maka berada di kehidupan yang memuaskan, yang diridhai Allah itu di surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuha. Maka di usia-usia seperti ini banyak membaca apa? Subhanallah wa bihamdihi subhan. Naik sepeda, subhanallah bihamdihi, nyampe sampai rumah.
Kalau sudah kebiasaan Pak, nggak enak kalau nggak zikir. Nggak enak kalau nggak lampu merah. Subhanallah bihamdi. Subhanallah. Memperbanyak ya. Dan ada yang bisa ngalahkan. Apa? Yang bisa ngalahkan berat ini. Akhlak yang mulia. Akhlak yang, jadi akhlak yang mulia ini timbangannya lebih ya. Jadi berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada ya. Apalagi orang yang paling terdekat harus merasakan kebaikan kita. Siapa Pak orang yang terdekat sama kita? Yang harus merasakan kebaikan dari kita yang pertama kan adalah pasangan kita, anak-anak kita. Jadi yang mendapatkan kebaikan kita yang pertama. Kurang berapa menit? Kurang 3. Ya, artinya ya, insya Allah selesai sudah ya. Nah, kemudian ditambah lagi maliyah, ibadah ya. Ini haji ini bisa semuanya, ibadah mal, harta, fisik. Bukan hanya ibadah haji kan, bukan hanya apa? Mungkin di sini sudah ada yang melaksanakan itu karunia dari Allah kan, nggak semuanya diberikan. Ada yang punya uang nggak bisa berangkat karena bukan porsinya kan, itu bukan jatahnya seperti. Maka ini karunia dari Allah Subhanahu. Kemudian ya, ketika orang meyakini bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka akan ibadah tadi, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah badan, ibadah harta, itu semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini diciptakan untuk ibadah. Ya, semoga dengan ya kita mengkaji seperti ini, kita senantiasa merunning. Ya, tadi kita ada 5. Yang pertama adalah mengagungkan apa yang telah Allah ciptakan, mengagungkan tentang apa kemampuan Allah. Kita ketika ada sesuatu yang takjub sesuatu, maka kita akan masya Allah. Kemudian yang kedua adalah di dalam ibadah itu perlu ada namanya cinta. Jadi mengharap pahala, takut akan ikopnya, tapi juga didasari dengan apa? Kecintaan dan pengagungan. Kecintaan dengan Kemudian yang ketiga tadi ya, merasa takut, takut ya, takwa tadi ya, berbuat kebaikan, ketaatan di atas ilmu, mengharap pahala dari Allah, meninggalkan maksiat di atas ilmu karena takut dengan ancaman. Dan yang keempat tadi itu merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima tadi, kalau sudah tahu semuanya itu, ya bahwasanya kita dihidupkan oleh Allah, diciptakan hanya untuk ibadah, maka kita mengikhlaskan semua. Dan ibadah bukan hanya di masjid. Ya, jadi setiap aktivitas kita kalau diniatkan karena Allah SWT, itu bernilai ibadah dan bernilai pahala. Insyaallah ini tentang rukun dari kalimat la ilaha illallah sudah selesai. Soal pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang ya kalimat Muhammadar Rasulullah dan pengaruhnya kepada hati kita. Semoga diberikan keistiqomahan dan semoga yang sedikit bermanfaat, semoga kita bisa mengamal. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.